Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Pada video ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai koneksi antar materi modul 1.4, yakni budaya positif yang diterapkan oleh guru untuk mewujudkan murid merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara banyak menorehkan pesan kepada para guru dalam menjalani tugasnya. Di antaranya, seorang guru mampu menuntun tumbuhnya kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Guru harus mampu menginternalisasi semboyan Ki Hajar Dewantara ing Karso Samtulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Selain itu, dasar pendidikan selanjutnya adalah laku menghamba kepada Sang Anak. Lantas bagaimana sejatinya guru dapat mengorientasi dirinya dan memberikan kontekstualisasi among kepada para muridnya? Pertanyaan itu akan terjawab jika dalam jiwa guru secara mendasar telah tercermin sebagai sosok yang bernilai dan berperan sebagai seorang guru. Adapun nilai dan peran guru penggerak mencakup berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif. Sedangkan peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Bagaimana seorang guru dapat mewujudkan nilai dan perannya? Yakni seorang guru harus memiliki visi prakarsa perubahan, dan dengan demikian seorang guru dapat memperbesar lingkaran pengaruhnya untuk dapat menciptakan paradigma baru dalam pembelajaran yang mendorong kontekstualisasi peran guru dalam memprakarsai penerapan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan murid merdeka belajar. Sejatinya, saya sebagai seorang guru memiliki visi untuk menyusun prakarsa perubahan. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu mengeksplorasi diri dalam menyediakan layanan yang diperlukan untuk menebalkan laku dan kekuatan kodrat murid. Sebagai seorang insan yang beriman, sebagai anggota pranata sosial yang berkontribusi positif, berjiwa literate, tepo seliro, bernalar kritis dan kreatif. Sebagai insan berjiwa merdeka yang selalu belajar sepanjang hayat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, dan sebagai insan yang tangguh, kompetitif, serta menghasilkan tindakan dan karya dalam kancah global. Kita sebagai seorang guru dituntut untuk mewujudkan prakarsa perubahan, yakni membutuhkan perubahan paradigma. Dari paradigma teori stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Bagaimana sejatinya seorang guru dapat menjemput keberhasilan prakarsa perubahan? Jawabnya adalah seorang guru harus membudayakan jiwa disiplin positif atau budaya positif, menyepakati nilai-nilai kebajikan universal, nilai keyakinan kelas, serta memahami tindak motivasi, tindak hukuman, dan tindak penghargaan yang diberikan kepada murid. Seorang guru dalam mewujudkan murid merdeka belajar harus menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah ataupun kelas. Selain itu, sebagai seorang guru dalam mewujudkan murid merdeka belajar adalah meyakini adanya nilai-nilai kebajikan dan membuat komitmen keyakinan kelas yang berfungsi mendukung motivasi intrinsik murid untuk dapat mencapai tujuan hidup dan belajarnya. Sebagai seorang guru yang akan mewujudkan murid merdeka belajar harus memahami tentang motivasi, hukuman, dan didukung penghargaan yang selama ini telah dilakukan oleh guru. Motivasi bermakna bahwa setiap orang melakukan tindakan dengan alasan dapat menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, ataupun menghargai diri sendiri. Sedangkan hukuman membuat anak merasa tersakiti secara fisik, paksaan membuat anak menyembunyikan kesalahan.
Dihukum penghargaan juga tidak efektif karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana seorang guru dapat memaknai identitas gagal dan identitas sukses? Pemberian hukuman adalah ciri identitas gagal, dan pemberian konsekuensi dan restitusi adalah ciri identitas sukses. Guru yang menciptakan murid merdeka belajar memahami bahwa setiap anak melakukan tindakan pasti memiliki sebuah alasan. Hal tersebut dapat dikorelasikan bahwa setiap murid ataupun manusia memiliki 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yakni kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Dalam menyelesaikan permasalahan murid, yang harus dilakukan guru adalah menerapkan 5 posisi kontrol, yakni posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi sebagai manajer. Di antara beberapa posisi kontrol tersebut, paling efektif digunakan adalah guru berposisi sebagai manajer. Sebagai seorang guru yang mampu menciptakan murid merdeka belajar adalah para guru yang memahami paradigma baru penguatan karakter melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi dilakukan dengan tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Assalamualaikum, Rafid, Sarina. Waalaikumsalam. Rafid, sudah dengar kamu begitu terkenal. Banyak yang membicarakanmu, termasuk keseringanmu ketika kamu bercanda dengan teman-temanmu. Iya Bu, tapi kan itu hanya bercanda Bu. Benar, itu hanya bercanda. Benar Bu. Makanya aku aja tersakiti sama kata-katamu. Setiap hari aku dibilang anak mama, anak manja, apa tergantung sama orang tua. Tapi kan itu hanya sekali Bu. Bohong Bu, hampir setiap hari aja saya dibilang gendut. Sampai-sampai saya malas masuk ke sekolah gara kata-kata Raffi. Sarina, kamu berhak merasa begitu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Rafid, apakah kamu sedang menjadi dirimu sendiri ketika kamu berlaku seperti itu terhadap Sarina? Enggak juga sih Bu. Sarina, Rafid, Bu Ida menganggap ini adalah sebuah masalah. Tapi Bu Ida tidak mau tahu siapa yang salah dan yang benar. Tidak akan mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Mari kita selesaikan masalah ini sama-sama. Menerapkan keyakinan kelas menjadikan diri saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Bu Ida, terima kasih atas saran dan arahannya ya. Penggunaan segitiga restitusi oleh guru dalam menyelesaikan masalah dapat berfungsi untuk mengontrol motivasi perilaku murid di sekolah sesuai ataukah tidak dengan keyakinan kelas atau sekolah. Jika murid tersebut melanggar komitmen keyakinan kelas yang telah disepakati, maka seorang guru menyelesaikan masalah murid tersebut dengan posisi kontrol sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Dengan menggunakan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer oleh seorang guru, maka murid akan merasa terpenuhi 5 kebutuhan mendasar sebagai seorang manusia. Sebagai konklusi, prakarsa guru dalam penerapan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan murid merdeka belajar, guru dengan perannya akan mendayagunakan dirinya setelah mempelajari disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi sebagai penyelesaian permasalahan di kelas ataupun sekolah. Dengan demikian, guru telah mampu berperan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan sekolah atau kelas yang telah tersepakati dan murid akan merasakan merdeka belajar. Dalam melaksanakan rencana tindakan aksi nyata untuk memprakarsai budaya positif di sekolah ataupun kelas, saya sebagai seorang guru memiliki latar belakang. Yang pertama,
mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan di sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, diperlukan strategi dan langkah serta perencanaan yang sistematis untuk menerapkan budaya positif agar terarah pelaksanaannya. Yang ketiga, budaya positif dapat dibangun dari kesepakatan keyakinan kelas dan peraturan yang ada di sekolah ataupun kelas. Adapun tujuan saya menciptakan budaya positif di sekolah adalah murid dapat bersepakat dan berkomitmen untuk bercurah pendapat mengenai keyakinan sekolah atau kelas yang dapat menjadi budaya positif. Yang kedua, murid menyepakati keyakinan kelas dan sekolah serta berkomitmen untuk menerapkan keyakinan tersebut. Yang ketiga, murid menerapkan budaya positif di sekolah. Yang keempat, murid akan menjadi pribadi yang lebih baik baik di sekolah maupun di rumah. Dan yang terakhir, murid akan merasa merdeka belajar dengan pribadi mandiri priyangga belajar di sekolah ataupun kelas. Tolak ukur keberhasilan rencana tindakan untuk aksi nyata dalam menciptakan budaya positif yang saya gunakan adalah jumlah pelanggaran atau keyakinan kelas mengalami penurunan yang signifikan. Yang kedua, penilaian aspek sikap dalam jurnal observasi guru menunjukkan kriteria sangat berkembang sesuai harapan. Yang ketiga, murid belajar dengan pribadi mandiri priyangga yang dapat menjadikan dirinya terbaik di mata Tuhan dan sesama, menerima perbedaan, saling bekerja sama, berjiwa reflektif, produktif dalam mengerjakan tugas. Adapun tindakan yang akan dilakukan dalam lini masa untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah yang berkompeten dalam pembentukan budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua, berdiskusi dengan murid untuk membentuk komitmen bersama sebagai keyakinan kelas, melakukan aksi nyata dengan menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, evaluasi uji coba penerapan budaya positif, merefleksi penerapan budaya positif, menyusun rencana tindak lanjut dari hasil refleksi dengan memerhatikan intensitas dan kendala pada saat menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah, serta melaksanakan kembali penerapan budaya positif setelah dilakukan evaluasi, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Dukungan yang saya butuhkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah ataupun kelas dalam rencana tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan adalah berupa alat dan tenaga. Demikian video kami, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.